Jadi loginnya pakai NIP tanpa spasi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi e-Kinerja ketika Bapak Ibu sudah login ke dalam aplikasi. Di halaman dashboard ini akan menunjukkan jumlah kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan dalam setiap bulan. Baik itu kegiatan SKP, tugas tambahan, dan tugas atau pekerjaan non-SKP. Kemarin sudah dijelaskan apa yang masuk di SKP, apa yang masuk di tugas tambahan, apa yang masuk di non-SKP. Dan di bagian kanannya akan ada speedometer yang akan menunjukkan nilai capaian Bapak Ibu dalam 1 tahun. Nanti ini speedometer akan bergerak ke kanan atau dia akan tetap di kiri. Tergantung dari nilai yang Bapak Ibu capai setiap bulan dan akan diakumulasi dalam 1 tahun. Ini saya contohkan untuk pertamanya yang dari PNS yang akan dinilai. Nanti kemudian setelah ini akan saya contohkan PNS yang menilai. Jadi dari staf ke eselon 4 atau dari eselon 4 ke eselon 3. Tapi yang ini saya contohkan dari staf ke eselon 4. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu laksanakan ketika Bapak Ibu login dalam aplikasi e-Kinerja, yaitu mengedit profil Bapak Ibu masing-masing dengan di sini ada menu kedengaran. Bagaimana? Suaranya. Cek kedengaran? Halo? Mas. Bagaimana kedengaran? Kedengaran. Ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu laksanakan ketika Bapak Ibu login pada aplikasi e-Kinerja, yaitu mengedit profil Bapak Ibu masing-masing. Untuk langkah ini cukup dilaksanakan satu kali saja, tapi kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun terjadi perpindahan jabatan, silakan Bapak Ibu melaksanakan edit profil. Jadi kesimpulannya edit profil ini dilaksanakan ketika Bapak Ibu terjadi perubahan jabatan atau pindah unit, pindah seksi. Tinggal Bapak Ibu silakan klik di edit profil. Di sini akan memperlihatkan data Bapak Ibu masing-masing, yaitu NIP, nama, username. Kalau ingin rubah password silakan rubah password di sini. Atasan langsung silakan diisi. Atasan langsung ini berarti kalau staf atasan langsungnya adalah eselon 4. Contohnya di sini untuk atasan langsungnya Ibu Sri adalah Pak Ans. Silakan diisikan NIP, cukup diisikan NIP-nya saja. Sekali lagi diisi NIP tanpa spasi. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan ditampilkan nama dan NIP atasan yang Bapak Ibu pilih. Silakan dipilih untuk atasannya, atasan langsung. Kemudian untuk atasan kedua ini, seumpamanya yang bersangkutan yang mengisi ini adalah staf, atasan keduanya silakan diisi NIP dari atasan langsungnya saja. Fungsi atasan kedua dan atasan ketiga ini hanyalah fungsi kontrol agar supaya jangan sampai atasan langsung itu lupa menilai bawahannya. Kalau sampai lupa menilai berarti apa yang dilaksanakan oleh staf tersebut mubazir atau sia-sia karena tidak ada penilaian dari atasan langsungnya. Kemudian untuk atasan ketiganya
boleh diisikan dengan NIP dari eselon 2 atau eselon 3 sekretaris boleh. Ini juga bisa juga dikosongkan untuk atasan ketiganya. Unit kerjanya silakan diisi sesuai dengan OPD masing-masing, Bapak Ibu. Jabatannya juga diisi sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu pegang. Pangkat juga boleh dirubah. Silakan dirubah. Lokasi kerjanya silakan diisi dengan pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Utara. Kalau sudah diisi seperti ini, silakan diklik tombol simpan. Setelah klik tombol simpan, ada notifikasi bahwa profil Anda sudah disimpan. Setelah mengisi profil, Bapak Ibu silakan lanjut dengan pengisian target SKP tahunan. Jadi yang kita laksanakan di e-kinerja ini, yang pertama itu di awal tahun kita harus kontrak SKP tahunan. Kemudian dari kontrak SKP tahunan itu akan dijabarkan lagi ke target SKP bulanan. Setelah dari target SKP bulanan, lanjut ke SKP harian. Jadi kegiatan Bapak Ibu dicatat setiap harinya. Kita masuk ke SKP tahunan. Di sini saya sudah buatkan untuk SKP tahunannya yang periode penilaiannya dari 4 Januari, boleh juga dari 1 Januari sampai 31 Desember, tergantung kontrak dengan atasan langsungnya. Untuk menambah SKP ini, silakan klik tombol tambah yang ada di kiri ini. Kemudian isikan periode dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian klik simpan. Setelah disimpan akan tampil di tabel di bawah ini listnya yang Bapak Ibu isikan tadi. Ini saya isi 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk periode SKP-nya bisa kita edit dengan klik tombol edit ini dan merubah sesuai dengan tanggal kontrak Bapak Ibu masing-masing. Seumpamanya, bagaimana kalau Bapak Ibu terjadi perpindahan jabatan dalam 1 tahun itu, jadi 2 kali perpindahan jabatan. Bapak Ibu tinggal setelah ada SK mutasinya, Bapak Ibu tinggal edit untuk SKP yang sudah ada, diedit sampai dengan tanggal akhir Bapak Ibu melaksanakan tugas atau jabatan yang pertama. Seumpamanya di 1 Juli 2021, Ibu Sri ini pindah ke jabatan yang lain atau pindah ke seksi yang lain. Jadi tinggal diedit tanggal akhirnya ke tanggal 31 Juni. 30 Juni. Setelah dirubah, tinggal diklik simpan. Untuk sementara saya contohkan 1 SKP dulu. Setelah mengisi periode SKP, Bapak Ibu akan masuk ke target SKP tahunannya. Silakan diklik di tombol di field target SKP, ada tanda seperti kertas yang dilipat ujungnya, silakan diklik di sini. Kemudian diisikan
SKP yang Bapak Ibu kontrak. Contohnya di sini ada 10. Untuk pengisian target tahunan, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan, SKP yang akan Bapak Ibu isikan ini cascading atau tidak cascading. Untuk sementara, di aplikasi e-kinerja kita yang ada ini, kita belum menambahkan kegiatan SKP yang cascading dengan atasan langsung. Jadi, pilihan untuk SKP tahunan atasan ini semuanya belum cascading. Biarkan seperti itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu isikan kegiatan tahunannya. Contohnya ini kegiatan yang pertama, mengetik dokumen DUK dan daftar nominatif PNS. Kemudian isikan kuantitas outputnya, yaitu 1, dengan jenis outputnya adalah dokumen. Ya, ini sudah betul jenis outputnya dokumen. Kalau jenis outputnya lain, silakan dipilih Bapak Ibu. Di sini ada tambahan, ada banyak pilihan jenis kuantitasnya. Kalau di antara pilihan jenis kuantitasnya ini tidak ada, silakan Bapak Ibu laporkan ke BKPP untuk menambahkan jenis kuantitasnya. Target waktu diisikan karena ini SKP tahunan, silakan diisikan dengan jumlah bulan. Jadi diisi di sini 12 bulan. Biaya dikosongkan saja. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol simpan. Nah, di sini sudah tertambah 1 kontrak untuk tahun 2021 di Ibu Sri. Kemudian silakan ditambahkan lagi yang lain sesuai dengan kontrak yang Bapak Ibu dan atasan Bapak Ibu setujui. Kegiatan yang lain silakan ditambahkan sama persis untuk penambahannya dengan yang contoh yang tadi. Ini yang kedua, mengetik laporan daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran pegawai PNS dan tenaga karyawan lepas. Untuk jenis dokumennya yaitu dokumen dengan kuantitas 12 dokumen dalam 1 tahun. Target waktunya juga diisikan dengan 12. Untuk pengisiannya bisa diisi di sini. Untuk pengisiannya sampai di sini mungkin saya contohkan 2 saja. Karena kalau mau dicontohkan ini mau diisi semua lumayan banyak, ada 10. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu mengisi sesuai dengan SKP atau kontrak yang sudah Bapak Ibu kontrak dengan atasan langsung Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita akan masuk untuk SKP tahunan, selesai sampai di sini, kita akan masuk ke pengisian SKP atau kontrak SKP bulanan. Untuk kontrak SKP bulanan itu ada di menu SKP dan di submenu target dan realisasi bulanan. Untuk SKP bulanan ini, Bapak Ibu harus perhatikan, SKP bulanan ini adalah turunan dari SKP tahunan. Jadi SKP tahunan itu dibagi dalam setiap bulannya. Contohnya yang di sini, yang Ibu Sri, kontrak itu ada, saya contohkan tadi 2, yang nomor 1 dan nomor 2.